Oke. Udah. Ya, teman-teman, insya Allah hari ini kita lanjutkan tentang tayamum ya. Betul? Kita dari mandi kemarin selesai ya, sudah ya. Iya, Wudhu Ustaz. sudah, mandi sudah. Hari ini kita tayamum, insya Allah. Baik, sudah di record. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih teman-teman. Ada apa nih? Ada 13 orang termasuk saya yang masih bisa ngaji, menyempatkan untuk ngaji. Mudah-mudahan teman-teman yang belum berkesempatan untuk bisa ngaji hari ini, itu bisa lihat recordnya, dan mudah-mudahan teman-teman yang hari ini bisa ngaji, terus dicatat sebagai progres untuk menambah ilmu yang bermanfaat, dan itu bisa berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Salah satu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah sabar. Sabar itu ya bisa berarti disiplin, bisa berarti istiqomah, gitu ya. Sabar, kata disebutkan dalam syair masyhur sekali. Syair ini biasanya disebut gubahannya Imam Syafi'i. Tapi tidak sedikit juga yang bilang syair ini pertama kali yang bilang itu adalah sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Syairnya bunyinya gini, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani. Kamu itu tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nempel, melekat, dan bisa diamalkan kecuali dengan 6 perkara. Saya akan sebutkan satu persatunya. Zakain, wa hirsin, wastibarin, wa bulgotin, wa irsyadu ustazin, wa tuli zamani. Pertama, syarat yang pertama agar kita dapat ilmu yang bermanfaat, satu, zakain, kecerdasan, kepinteran. Ya nggak harus pinter banget sih, nggak harus cerdas banget. Yang penting kita gunakan selalu otak yang sudah akal yang sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk terus berpikir kritis, untuk terus bertanya ini kok gini, itu kok gitu, gitu ya kira-kira. Nah, terlebih dalam urusan ilmu din, ya, apalagi kita harus terus menambah terus itu setiap hari meskipun sedikit. Yang pertama jadi syaratnya adalah kecerdasan, yang kedua hirsin, semangat yang besar, ketiga wastibarin, kesabaran, yang keempat bulgotin atau biaya. Jadi memang kalau pengen dapat ilmu itu ya harus mengeluarkan biaya. Beberapa motivator tuh bilang investasi terbaik itu ya pendidikan. Kita ikut seminar, kita ikut misalnya coaching klinik gitu ya. Itu menambah ilmu, itulah investasi terbesar kita. Tapi memang perlu biaya, tidak bisa dipungkiri. Kita beli kitab, kita daftar kuliah, kita nyusun SKS itu namanya, misi SKS itu apa namanya istilahnya, lupa saya. KRS, KRS-an gitu ya. Ini butuh biaya semuanya, praktikum, ujian, wisuda. Nah, itu yang keempat, bakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin. Yang kelima adalah petunjuk dari seorang guru. Jadi kita itu tidak bisa belajar itu otodidak, tidak bisa. Apalagi dalam urusan agama, ilmu agama, ya enggak. Lalu kita belajar motor aja itu ada pelatihnya kok. Kita mau belajar nyetir mobil itu ada kursusnya kok supaya dapat SIM C. Apalagi ini urusan agama, ilmu akhirat gitu ya, maka tidak bisa kita otodidak langsung kembali ke Quran dan Sunnah sendiri, nggak bisa. Kita tetap butuh guru, tetap butuh pembimbing, butuh mentor untuk bisa menegur kita kalau kita salah, membimbing kita kalau kita keliru. Apalagi ya tentu saja ini soal agama. Jangan-jangan kita beramal bukan dengan yang semestinya. Nah, makanya kita butuh guru supaya tidak jalan masing-masing. Kalau semua jalan masing-masing, jadi bahaya nih. Jadi bahaya. Kita jadi kehidupan beragama kita itu jadi nggak karu-karuan. Karena akan banyak madhab. Setiap orang punya madhab gitu ya.
Padahal orangnya itu tidak punya kredibilitas, tidak punya kapabilitas untuk menciptakan satu mazhab tersendiri, tidak punya ilmunya sama sekali. Maka dalam ilmu agama itu butuh bimbingan guru. Alhamdulillah nih, ya sebenarnya sih saya bukan guru, cuma pemantik saja, mentor teman-teman saja nih, fasilitator teman-teman buat belajar fikih toharoh itu. Saya selalu katakan jangan mencukupkan diri belajar fikih toharoh dari pertemuan kita yang cuma sebulan sekali ini, jangan. Baca banyak buku, ngaji ke ustadz-ustadz yang lain, catat, perhatikan, kritis. Kalau ada ketemu masalah-masalah atau mentok saya nggak paham, baru kita diskusikan di Zoom kita kali ini yang sebulan sekali itu. Gitu ya, saya sering katakan itu bahwa belajar bisa dari siapa saja, asalkan kita bisa mengambil yang baik dan tidak meniru yang buruk-buruk. Yang kelima, yang keenam, watuli zamanin. Satu, kecerdasan. Dua, semangat yang tinggi. Tiga, mana nih kamera? Tiga, kesabaran. Empat, butuh biaya. Lima, petunjuk ustadz. Enam, tuli zamanin. Memang dalam belajar itu harus step by step. Tidak bisa kita itu kayak waktu kuliah gitu ya. Pelajaran satu semester dikebut dalam semalam buat besok ujian. Itu 2 hari berikutnya ya lupa lagi gitu. Biasanya kalau yang didapat cepat, maka hilangnya pun juga akan cepat. Beda cerita kalau kita belajar sedikit demi sedikit, matang, tambah sedikit, matang, tambah sedikit, matang. Yang matang banyak, yang bisa dikonsumsi banyak, yang bisa jadi senjata itu banyak. Karena kita memang belajar ini sedikit-sedikit, oh paham, sedikit paham, sedikit paham. Daripada ngumpulin banyak, pahamnya sedikit, nanti juga gampang hilangnya. Kalau belajar sedikit-sedikit, insya Allah kita akan lebih paham. Jadi itu 6 syarat supaya kita ini ilmunya benar-benar mumpuni. Cabang ilmu apapun, termasuk ilmu syariah, atau terutama ilmu syariah gitu ya, ada 6 itu. Kecerdasan, semangat yang tinggi, kesabaran, biaya, irsyadu ustadin atau petunjuk ustad, punya guru, punya mentor. Yang keenam adalah waktu yang relatif lama. Para ulama itu kalau belajar ya tidak sebentar, mereka berguru kepada satu orang pun bisa belasan tahun, tidak berpindah guru kecuali guru itu sudah wafat. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi banyak kisah-kisah para ulama seperti itu. Ada seorang ulama, kalau tidak salah ini Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu berguru kepada satu orang, kemudian dia sudah merasa lama berguru kepada syekh tersebut, maka beliau pindah ke guru yang lain. Nah, ketika pindah baru 1-2 hari ke guru yang lain ini, kangen dengan majelis guru yang lama. Kemudian dia balik dan menetapkan hatinya untuk saya nggak akan kemana-mana dulu sampai saya serap semua ilmu saya dari beliau, begitu. Sampai syekh itu wafat, baru beliau itu pindah ke guru yang lain, atau bahkan beliau ditunjuk untuk menggantikan guru tersebut di majelis beliau. Insya Allah itu prototipe yang perlu kita tiru dari para ulama supaya kita ini bisa mendapatkan ilmu yang betul-betul berkah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan harus saling menyemangati. Salah satunya punya komunitas. Ini teman-teman sudah bagus nih, punya satu kelompok studi, punya lingkaran kecil yang bisa saling mengingatkan, bisa saling memotivasi gitu ya. Yuk semangat lagi, kita belajar bareng-bareng lagi gitu. Jangan semangat itu, jangan individualistis dalam hal semangat, tapi tularkan juga ke teman-teman yang lainnya. Maka saya sangat mengapresiasi teman-teman yang punya lingkaran-lingkaran kecil, komunitas-komunitas begitu, satu visi, satu misi, ya, bisa saling menularkan hal-hal yang positif. Oke, kita masuk ke pembahasan kita, yaitu di bab Toharoh. Kali ini kita sampai di pembahasan tayamum. Oke ya, Bang Billy, kalau saya sebut tayamum, apa yang antum ketahui tentang tayamum? Ini rapid test dulu, rapid test cepat. Rapid test itu artinya tes cepat nih. Oke, yuk Bang Billy. Tayamum itu sebenarnya bukan untuk toharoh, tapi merupakan suatu proses kalau misalkan kita dalam keadaan tidak suci, lalu untuk melaksanakan sholat dan tidak ada air untuk berwudu, atau untuk bertoharoh. Pengganti toharoh. Oh, Masya Allah, panjang tuh jawabannya tuh. Itu hampir memuat semua pelajaran kita hari ini nih. PCR. Oke, yang lain. Apa? Udah jadi PCR. Apaan tuh? Bukan rapid test.
Oh, Garing. sorry, sorry, sorry. Oke, oke. Ya. Lanjut, siapa lagi? Apa yang Anda ketahui tentang tayamum, Mbak Nisa? Coba. Sama kayak Billy. Masa gitu? Weh, jawaban yang bagus sama kayak ini. Pintar. Terus lagi ya, saya random aja nih. Mohon maaf kalau teman-teman yang saya tunjuk ya, nggak apa-apa ya. Mbak Fatimah Zahra. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Misalnya nih, jika kita itu hanya punya air sedikit, nggak cukup untuk wudhu, ya, nggak cukup untuk wudhu. Maksud tidak cukup untuk wudhu tuh, ya kalau untuk kumur-kumur, cuci muka itu cukup. Tapi nanti untuk kaki itu nggak cukup nih, bakalan habis air satu botol itu katakanlah. Pertanyaannya, pilih mana? Wudhu sampai kepala berarti, kemudian nanti kakinya berarti nggak dicuci pakai air, tayamum, ya, atau tayamum dari awal, tidak wudhu sama sekali, tidak wudhu atau tayamum dari awal. Gimana Mbak Fatimah Zahra? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar Ustadz, tadi putus-putus. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi pertanyaannya ya. Bentar. Oke, Ya, enggak Ustadz. ya. Nih, kasus ya, rapid test ini. Anda punya air satu botol, tapi kira-kira kalau buat wudhu tuh nggak bakal cukup untuk membasuh kaki, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah sejak dari awal itu akan tayamum saja, atau ya udah tetap pakai wudhu sebisanya, air secukupnya, untuk kemudian nanti disambung dengan tayamum? Gimana? Jangan-jangan putus-putus lagi nih. Ini tetap wudhu aja Ustadz dari awal. Tetap wudhu dari awal, meskipun airnya nggak cukup. Ya nggak apa-apa sih, nggak perlu pakai alasan nih. Ini kan jawabannya langsung aja, jawaban tertutup gitu. Oke, lanjut. Mbak Sarah. Mbak Sarah, halo. Iya Ustadz. Ya, rapid test lagi. Mbak Sarah punya air, tapi Anda berhadas sekaligus kena najis. Berhadas sekaligus kena najis. Oke. Itu kan berarti hadasnya harus diangkat. Kemudian najisnya juga harus dihilangkan. Nah, tapi airnya itu nggak cukup kalau untuk menghilangkan hadas atau juga untuk menghilangkan najis. Kira-kira pilih yang mana? Didahulukan yang mana air itu? Apakah untuk wudhu, untuk menghilangkan hadasnya, atau untuk menghilangkan najisnya? Menghilangkan hadas. Untuk menghilangkan hadas. Oke. Kenapa? Karena kalau menghilangkan najis bisa pakai yang lain bukan ya Ustadz? Apa Pak, ditampung dulu aja jawabannya. Iya Tampung bisa dulu ya. pakai yang lain. Bisa pakai apa? Rinso gitu. Harus air. Oke, selanjutnya nih. Bang Billy tadi sudah. Ini yang laki-laki Bang Billy doang. Arida. Rapid test selanjutnya. Siap? Halo? Belum masuk nih suaranya Arida nih. Halo, tes. Ya. Oh iya. Bacanya gimana sih? Arida apa Arido? Bebas Ustadz, apa aja. Kok bebas dulu? Emang dulu antum dinamainya gimana nih? Karena tempat lahirnya Ustadz. Karena tempat lahirnya maksudnya? Puskesmasnya namanya Arida. Oh, puskesmasnya namanya Arida. Oh iya, keren. Oke ya. Untung dulu antum nggak lahir di bidan mawar ya. Mawar. Oke, misalnya antum dalam perjalanan terus tidak menemukan air dan hendak bertayamum, tapi Anda yakin bahwa nanti itu akan ketemu air. Nanti akan ketemu, kalau Anda melanjutkan perjalanan nanti akan ketemu air. Pertanyaan saya,
apakah Anda akan sholat di awal waktu dengan tayamum atau mengakhirkan saja nanti biar bisa wudhu meskipun di akhir waktu sholat itu? Pilih mana? Diakhirkan dengan air. Diakhirkan dengan Air. air. Kenapa? Karena tayamum itu substitusi pengganti gitu. Ketika udah nggak bisa nemukan air. Tapi kalau emang udah di akhir nggak ada baru tayamum. Oh gitu. Jadi tetap diakhirkan ya supaya dapat regulernya gitu ya. Iya, Ustaz. Oke. Sepertinya seperti itu. Sepertinya seperti itu. Oke. Oh, Masya Allah teman-teman, terima kasih jawabannya ditampung. Nah, nanti kita buktikan nih tesnya ini apakah Anda punya gejala COVID gitu ya kira-kira. Atau bagaimana? Hasil tesnya nanti akan ketahuan di akhir insya Allah. Nah, saya sudah PowerPoint-nya sih bikinnya masih belum rapi gitu. Jadi saya sudah coret-coretannya. Saya nyoba share screen ya teman-teman, bisa lihat nih. Sudah terlihat teman-teman? Lihat, Ustaz. Oke, pembagian toharoh ya. Sebentar, ini belum bisa slideshow. Oke, pembagian toharoh. Pembagian toharoh sebagaimana kita ketahui, dan ini peta ini jangan sampai dilupakan bahwa pembagian toharoh itu ada dua, menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Cara menghilangkan hadas adalah ya, hadasnya ada dua. Kalau hadas kecil ya dengan wudhu, kalau hadas besar dengan mandi janabah. Kalau tidak ada air untuk wudhu, kalau tidak ada air untuk mandi, kita boleh menggunakan debu atau tanah untuk tayamum. Jadi betul, tayamum itu hanya pengganti yang sifatnya darurat saja. Dia bukan toharoh asli, ya, bukan cara bersuci yang asli, yang utama, yang reguler, bukan, tetapi dia gelombang kedua saja, tidak reguler. Ini kira-kira kalau kuliah itu kelas karyawan, begitu, tayamum itu ya, bukan yang regulernya, gitu. Yang reguler tentu saja kalau mengangkat hadas kecil itu dengan berwudu, kalau mengangkat hadas besar dengan mandi janabah. Nah, uniknya teman-teman sekalian, tayamum ini menjadi kekhususan umat Islam. Jadi kan syariat itu kan pada dasarnya semuanya mirip ya. Pokok-pokok syariat itu ya, itu hampir mirip semuanya antara Nabi dan Rasul sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita bicara syariah itu ada masalah-masalah yang pokok atau sering disebut sebagai masalah-masalah usul, ada masalah-masalah yang sifatnya cabang. Itu hanya perintilan-perintilan saja, hanya detail-detail saja, tetapi secara umum, secara usulnya itu sama gitu ya. Nah, yang cabang ini disebut sebagai furu'. Dalam seluruh aspek syariah ada, di akidah juga ada usul dan furu'. Usulnya apa? Pokoknya itu apa? Yang penting kita itu yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Selesai. Allah satu-satunya yang berhak disembah. Selesai itu. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang al-husna, yang sempurna, yang baik, yang mulia. Selesai. Ya. Adapun cabang-cabangnya itu nanti Allah itu di mana, misalnya gitu ya. Allah itu apakah bersemayam di atas arsy, atau Allah itu di luar semua ini, di luar ruang dan waktu. Jadi Allah itu tidak terikat ruang dan waktu, sehingga tidak pantas kita sebut Allah itu berada di tempat tertentu begitu ya, atau di mana Allah itu. Nah, itu termasuk furu'. Ya, kita tidak perlu mendalam soal itu kecuali para ulama saja atau memang orang-orang yang memang di bidang itu. Begitu pula dengan fikih. Ada masalah-masalah yang usul, ada masalah-masalah yang furu'. Masalah-masalah yang usul apa? Ya wajib sholat, wajib zakat, begitu. Itu bukan ranah ijtihad lagi itu. Ya, kalau kewajiban zakat, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban ibadah haji itu sudah bukan ranah ijtihad lagi, karena sudah ijma, sudah sepakat memang usulnya seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah-masalah furu', nah nanti bisa kita perdebatkan, kita boleh debat di situ, kita boleh diskusi di situ, dalam tanda kutip kita boleh berbeda di situ dalam masalah-masalah furu' atau yang cabang. Tetapi dalam masalah usul tidak demikian. Nah, kembali bahwa syariat agama ini, syariat Islam, ya semuanya Islam ya,
yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terdahulu itu pada intinya sama. Sholat itu juga Nabi Ibrahim itu kenal sholat gitu ya. Tapi barangkali teknisnya saja, perinciannya, tata caranya mungkin agak sedikit berbeda dengan kita. Wudhu juga demikian. Wudhu bersuci ketika hendak sholat itu nabi-nabi yang terdahulu juga punya hal itu ya. Tapi bisa jadi berbeda soal rinciannya dengan syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, kalau untuk tayamum ini menjadi unik karena tayamum hanya menjadi kekhususan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu, Nabi dan Rasul terdahulu itu nggak ada istilah tayamum, nggak ada ya. Bersuci itu ya pakai air, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau kita ada badalnya, ada penggantinya, yaitu tayamum. Maka ini menjadi kekhususan umat Islam sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Waju'ilatil ardu liya masjid." Bumi itu dihamparkan sebagai tempat sholat bagiku. Ini tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu rumah ibadahnya itu tertentu khusus gitu. Kalau nggak di situ nggak boleh ibadah. Tapi kalau kita mau sholat, seluruh hamparan bumi ini itu boleh dijadikan masjid, tempat sujud. Itu pertama kekhususan kita. Yang kedua, tanah muka bumi itu dijadikan tahurun, ya. Jadikan bisa untuk suci dan mensucikan. Itu kekhususan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Meskipun dalam rinciannya, ya, umat-umat terdahulu itu mereka juga mengenal syariat wudhu, tetapi dalam rinciannya kita juga punya kekhususan tersendiri bahwa kata Nabi Muhammad SAW, nanti umat Islam itu akan bisa diketahui di yaumil akhir itu ghurran muhajjalin, yaitu dengan bersinarnya anggota wudhu mereka. Karena kita selalu melebihkan dari batas anggota wudhu yang seharusnya. Jadi sebenarnya batasnya itu sampai siku, tetapi sunnahnya kan kita melebihkan dari siku. Wajah, sunnahnya kita tetap melebihkan di atas batas wajah. Begitu juga tangan dan kaki selainnya. Nah, dari situlah karena kita melebihkan dari batas yang seharusnya, itu disebut ghurran muhajjalin. Dari situlah nanti akan muncul sinar tertentu, cahaya tertentu, dan itu bisa mengenali nanti di yaumil akhir, ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mukadimah singkat dari bab tayamum ini. Dia menjadi badal dari wudhu. Badal itu pengganti. Kalau kita biasa dengar Jumat itu ada badal khotib, pengganti khotib. Jadi kalau khotib yang asli itu nggak datang, nah siapa nih badalnya, siapa nih penggantinya gitu. Badal, tayamum itu badal atau pengganti dari wudhu dan mandi janabah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diskusi kita atau kajian kita itu tidak terlepas dari beberapa hal ini. Pertama, ini saya baca ya, faslun, pasal wasyara itu tayamum khamsatu asya'a. Syarat dibolehkannya tayamum itu ada 5 hal. Pertama, wujudul udri bisafarin au maradin. Adanya uzur, misalnya karena safar atau karena sakit. Wadukhulu waqti sholati. Dan sudah masuk waktu sholat, itu syarat kedua. Ketiga, watolabul ma'i. Sudah mencari air, sudah berusaha mencari air. Keempat, wata'adzuri isti'malihi wazihi ba'da tanab. Sudah mencari air tapi atau ya, dan garis miring atau tidak bisa menggunakan air tersebut. Ada air tapi tidak bisa digunakan, tidak cukup atau memang berbahaya justru kalau digunakan misalnya, ya itu juga menjadi syarat dibolehkannya tayamum. Yang kelima, watturabut thahir lahu bubar. Tayamum itu hanya boleh dilakukan dengan debu yang thahir, yang suci. Fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yajuz. Kalau dia tercampur dengan batu atau pasir, lam yajuz, tidak dibolehkan. Nanti kita diskusi lebih lanjut tentang hal itu. Itu pertama, kita akan bicara tentang syarat tayamum itu ada 5 itu, oke? Wa faraiduhu arba'atu asya. Ini ya. Yang kedua, rukunnya, ya, faraidnya atau faridahnya, rukun-rukunnya itu ada 4. Pertama, an-niyah.
niat. Yang kedua, mashul wajhi, mengusap wajah. Wa mashul yadaini ma'al mirfaqain, mengusap tangan sampai siku. Perhatikan, sampai siku. Yang keempat, tertib. Tidak boleh tangan dulu baru wajah, tidak, tetapi harus wajah dulu baru tangan. Itu 4 rukun dari tayamum. Yang selanjutnya, poin selanjutnya yang akan kita pelajari bersama adalah sunanuhu wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya adalah satu asya'a. Sunnah-sunnahnya itu 3. Ya ini tentu karena ini dari matan kitab takrib, sebuah ringkasan, sebuah kesimpulan-kesimpulan sederhana. Kalau kita baca kitab yang lebih besar lagi atau syarah yang lebih panjang lagi, kita akan menemukan banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, di kitab ini hanya disebutkan 3 sunnahnya, yaitu at-tasmiyah, membaca basmalah, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota tangan yang kanan daripada yang kiri, begitu, wal muwalah, dan langsung continue, tidak berselang antara wajah dan tangan itu. Itu poin yang ketiga ya. Poin yang keempat kita akan belajar walladzi yubtilu tayammuma thalathata asya. Yang membatalkan tayamum itu juga ada 3. 1, ma abtalal wudu, hal-hal yang membatalkan wudu pasti membatalkan tayamum. 2, wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah, melihat air atau yakin adanya air di luar waktu salat. Nanti rinciannya bagaimana kita akan bicara lebih lanjut. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah murtad wariddah, yaitu murtad, seseorang keluar dari agama Islam. Nah ini menarik, karena kalau kita bicara soal yang membatalkan wudu kemarin, nggak ada nih murtad. Loh, kok sekarang justru di tayamum salah satu hal yang membatalkannya ada kalimat murtad. Kenapa di wudu kemarin nggak murtad? Berarti orang kalau murtad itu wudunya nggak batal atau gimana? Atau berarti orang yang punya tayamum terus murtad, nah terus masuk Islam lagi gitu, berarti harus tayamum lagi? Apakah demikian? Nanti kita bahas secara lebih lanjut. Wa yatayammamu likulli fardhatin, dan hendaknya seseorang itu atau memang wajibnya itu bertayamum untuk satu sholat fardu. Tayamum itu hanya boleh untuk satu sholat fardu. Sholat duhur saja, kemudian nanti sholat asar ya tayamum lagi, sholat maghrib ya tayamum lagi, sholat isya ya tayamum lagi. Berbeda dengan wudhu yang bisa satu wudhu itu bisa untuk berkali-kali sholat fardu gitu ya. Itu bedanya antara wudhu dengan tayamum. Nah, perbedaan, persamaan begitu teman-teman catat supaya nanti lebih bisa mengikat ilmu, bisa lebih memetakan ya di kepala kita ini bagaimana wudhu itu, bagaimana gambaran lengkapnya tentang tayamum itu, salah satunya dengan cara kita merumuskan persamaan antara wudhu dan tayamum, perbedaan wudhu dan tayamum begitu. Wa yusalli bi tayammumi wahidin ma syaa minan nawafil. Adapun kalau salat sunnah, nah itu kita bisa boleh tuh banyak salat sunnah banyak ya dengan hanya satu tayamum. Tapi kalau salatnya fardu itu tidak boleh kecuali satu salat satu tayamum. Begitu. Itu ringkasan dari bab tayamum yang insya Allah kita akan bedah satu persatu, kita akan jauh lebih dalam nanti tentang tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Tayamum secara bahasa artinya al-qasdu atau bertujuan. Jadi tayammamtu bili itu artinya saya hendak ke bili. Dalam bahasa Arab ya misalnya tayammamtu bili itu yang saya maksud itu bili, saya hendak ke bili gitu. Kemudian secara istilah mashul wajhi wal yadaini biturabin tahurin ala wajhin makhsus. Mashu mengusap al wajhi wajah wal yadaini dan kedua tangan bi dengan turabin dengan debu tahurin yang suci lagi mensucikan ala ya di atas wajhin deskripsi makhsusin yang tertentu dengan ketentuan, dengan gambaran, dengan aturan-aturan yang khusus. Mashul wajhi wal yadaini biturabin tahurin ala wajhin makhsus. Kemudian pensyariatannya ini bisa banyak nih di ayatnya. Kemarin teman-teman saya dalam tanda kutip wajibkan untuk menghafal surat Al-Maidah ayat 6. Di situ juga setelah ayat wudhu itu berbicara tentang ayat tayamum, jangan lupa Al-Maidah ayat 6-nya, dan juga di surat An-Nisa ayat 43. Ini juga disebutkan di sana ayat tentang tayamum. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum
innallaha kana afuwan ghafura. Kalau kamu sedang sakit atau sedang dalam perjalanan atau setelah selesai dari buang air atau kamu menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa penghalang gitu ya, falam tajidu ma'an, dan kamu tidak dapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu dengan sa'id atau turab, yaitu debu atau tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum, usaplah, sapulah mukamu, wa aidikum, dan tanganmu. Oke, jadi memang urutannya sudah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak bisa ngarang. Makanya tadi termasuk rukun dari tayamum adalah tertib, wajah dulu baru tangan, tidak bisa ditawar-tawar. Famsahu biwujuhikum wa aidikum innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maka tayamum ini bagian dari ampunan Allah, bagian dari kemudahan Allah, bagian dari rahmatnya Allah, kemurahan hatinya Allah Subhanahu Wa Taala, atau dalam bahasa syariatnya itu bagian dari rukhsah, bagian dari keringanan, kemudahan yang diberikan syariat ini untuk kita bisa amalkan semampunya. Ada juga sabda Nabi Muhammad SAW yang juga tadi sudah saya singgung di depan, an Abi Umamah, dari sahabat mulia Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura. Dijadikan seluruh tanah yang ada di muka bumi ini untukku dan untuk umatku masjidan wa tahura. Dijadikan apa? Satu, sebagai masjid, tempat bersujud. Jadi kita boleh sujud di mana saja asalkan tidak ada najis gitu ya. Kita boleh sholat di lapangan, boleh di gunung, boleh di jalan gitu. Semua daratan yang Allah hamparkan di muka bumi ini itu boleh untuk dijadikan tempat sholat wa tahuran, sekaligus sebagai alat untuk bersuci. Fa ainama adrakat rajulan min ummatis salah fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu. Maka dimanapun seseorang dari umatku itu hendak melakukan sholat gitu ya, itu nggak ada alasan lagi untuk tidak sholat, karena setiap jengkal bumi ini itu bisa untuk tempat sholat plus alat untuk bersuci. Maka tidak ada kesempatan lagi, tidak ada alasan lagi bagi kita itu untuk meninggalkan sholat, karena ya sudah sedemikian mudahnya disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terkait definisi tayamum. Nah, lalu soal fungsi dari tayamum ini ada hadisnya panjang. Kita langsung masuk di, menurut jumhur ulama, tayamum ini adalah badal atau pengganti yang sifatnya daruri atau darurat. Ya. Dia boleh dijadikan badal dalam keadaan darurat saja. Boleh dijadikan badal hanya dalam keadaan darurat saja. Tadi ya syarat-syaratnya, kalau kita misalnya dalam keadaan safar dan tidak ketemu air, atau misalnya ada air tapi tidak bisa digunakan atau tidak mencukupi kalau kita gunakan misalnya. Nah, yang seperti ini disebut sebagai keadaan yang darurat. Keadaan yang darurat, sehingga kita diperbolehkan untuk tayamum sebagai badal atau ganti dari berwudu dan mandi. Tetapi tidak menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan tayamum itu adalah badal mutlak. Nanti konsekuensinya bagaimana badal mutlak dan badal daruri? Menurut jumhur ulama, mengulangi tayamum hendak salat wajib. Jadi tadi sudah disebutkan dalam kitab matan tadi itu, bahwa kita itu hanya boleh menggunakan satu tayamum untuk satu kali sholat fardu, tidak boleh dua. Tapi menurut mazhab Hanafi, karena perspektif mereka bahwa tayamum itu adalah badal mutlak, boleh dijadikan pengganti begitu saja tanpa harus mensyaratkan dalam keadaan darurat, maka tidak wajib mengulangi tayamum, gitu ya. Boleh sholat dengan satu tayamum. Yang selanjutnya badal daruri dari jumhur ulama, konsekuensinya adalah Anda tidak diperbolehkan tayamum kecuali sudah masuk waktu sholat. Jadi waktu zuhur katakanlah jam berapa? Jam 12 lebih 10 menit. Jam 12 lebih 10 menit itu baru masuk waktu zuhur. Anda tidak boleh tayamum sebelum waktu itu. Jam 12 tayamum untuk sholat yang baru dimulai kewajibannya 12.10. Maka tayamum Anda tidak sah. Anda baru diperbolehkan tayamum itu ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat. Nah, berbeda dengan mazhab Hanafi ya, yang mengatakan bahwa tayamum ini fungsinya adalah sebagai badal mutlak, mengganti secara
secara mutlak, secara umum gitu, maka dia boleh, Anda seperti sebagaimana wudhu ya, Anda itu boleh wudhu dulu padahal belum masuk waktu sholat gitu ya, maka tayamum juga seperti itu. Nah itu logika yang dibangun dari mazhab Hanafi. Tetapi kalau jumhur ulama tidak. Jumhur ulama tidak demikian. Kenapa demikian? Ya karena tayamum itu badal daruri, dia pengganti yang sifatnya darurat saja. Maka kalau seseorang belum masuk waktu sholat, itu berarti belum dalam keadaan darurat. Belum keadaan darurat. Bisa jadi ya, jam 12, kan, memang Anda tidak ketemu air. Masuk sholat duhur itu nanti baru jam 12 lebih 10 menit. Kan bisa jadi tuh jam 12 lebih 5 tuh turun hujan. Atau Anda menemukan air gitu kan. Ya artinya masih ada kemungkinan untuk bisa dapat air. Kecuali kalau Anda sudah masuk waktu, apalagi waktunya sudah habis, waktu itu kan sudah darurat pakai banget, baru dibolehkan tayamum. Nah, seperti itu logika yang dibangun oleh jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Tapi berbeda dengan mazhab Hanafi. Oke, selanjutnya dianjurkan mengakhirkan sholat. Nah, ini sepakat nih, ijma, seluruh ulama sepakat. Betul ya, soal rapid test tadi itu bahwa kalau ada air. Oh, sorry. Ini di awal waktu sholat tidak ketemu air. Tetapi kita yakin bahwa nanti kalau kita melanjutkan perjalanan, kita akan ketemu air. Perhatikan ya, kita yakin kita akan ketemu air nanti di akhir waktu sholat. Maka menurut ijma ulama, kesepakatan ulama, yang bagus itu adalah kita mengakhirkan sholat untuk kita bisa pakai toharoh atau bersuci yang reguler, yaitu wudhu. Wudhu meskipun sholatnya di akhir waktu daripada pakai tayamum dan sholatnya di awal waktu. Kenapa demikian? Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, itu terkait fungsi tayamum. Jumhur ulama mengatakan dia badal daruri, pengganti yang hanya dalam keadaan darurat saja diperbolehkan tayamum. Tetapi kalau menurut mazhab Hanafi dia agak lebih luas atau lebih apa ya, lebih slow gitu ya, lebih lunak dalam memandang masalah tayamum ini. Mereka mengatakan ini tuh badal mutlak, itu sebagaimana wudhu ya tayamum juga aturannya sebagaimana wudhu. Itu terkait fungsi tayamum. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada, tetap kita lanjutkan ya. Aman ya? Aman Halo? Ustadz. Oke. Aman. Ya, jangan biarkan saya ngomong sendiri ya. Jadi nggak enaknya kalau ngaji Zoom tuh kayak gitu tuh. Maksudnya kayak ngomong sendiri. Oke. Ini gimana? Benar. Oke, kita lanjutkan syarat dibolehkannya tayamum. Tadi kita sebut ada 5 syarat dibolehkannya tayamum. Yang pertama adanya uzur. Kita dalam keadaan safar atau sakit. Kenapa safar itu dibolehkan tayamum? Karena pada umumnya ketika safar itu ya kita sulit untuk menemukan air. Sulit untuk menemukan air kecuali safarnya kurir aqua misalnya. Kurir aqua di belakang tuh pakai truk gitu ya. Itu bergalon-galon aqua. Nah, berarti gimana nih? Boleh wudhu nggak pakai air aqua? Boleh. Tapi dibeli dulu. Oke. Boleh tapi dibeli dulu galonnya atau izin dulu ke pimpinannya, Pak. Tolong saya dilebihkan 1 galon supaya saya bisa berwudhu di perjalanan gitu ya. Nah, itu bagus. Tapi pada umumnya safar, apalagi ini kalau ya hari ini sih tetap bisa kita katakan bahwa pada umumnya safar itu kita akan sulit mendapatkan air gitu ya. Nah, apalagi kalau kita berpikir jauh ratusan tahun yang lalu di masa para sahabat, di masa para ulama, zaman bala ya. Kalau safar itu ya mereka itu hanya membawa air secukupnya saja, bisa berjam-jam berada di tengah gurun, atau kalau kita hari ini ya bisa berjam-jam di atas gunung, berhari-hari bahkan, atau di tengah hutan misalnya, atau di tol gitu ya. Di tol waktu macet itu juga jadi permasalahan tersendiri kita hari ini sebagai manusia modern ya. Oke, kita bisa mampir di rest area, tapi kalau pas Idul Fitri itu teman-teman saya dulu pernah punya kejadian seperti itu ya. Jadi macetnya itu betul macet dan tidak bergerak. Mobilnya itu tidak bergerak sama sekali di tol. Mereka harus berjam-jam atau bahkan kelewat hari di situ karena betul-betul nggak bisa jalan.
mana bisa ada air, mana bisa untuk wudhu gitu ya, maka mereka harus bertahan dan sholatnya pun di samping mobil mereka masing-masing. Jadi malah keren tuh sholatnya di tol bareng jamaahnya banyak dengan para pemudik yang lain gitu ya, malah terlihat lebih asik gitu daripada yang jamaah biasa di masjid gitu ya. Kayaknya lebih unik nih, wah sholatnya bareng berjamaah di jalan tol gitu. Itu bisa jadi satu permasalahan tersendiri. Adanya uzur safar atau sakit seseorang itu sakit. Ini kalau saya kena air bisa membahayakan luka saya, atau kena air tidak berbahaya sih tapi jadi lama sembuhnya gitu ya, atau bisa meninggal kalau kena air misalnya, lukanya di kepala gitu kan, luka menganga di kepala, ya kena air ya bisa meninggal. Kalau orang misalnya harus mandi junubnya tetap pakai air, atau berwudunya itu diusap betul sampai masuk ke luka dalam kepala, itu bisa meninggal betul gitu ya. Ada satu kisah di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat itu kejadiannya seperti itu. Jadi mereka sedang dalam keadaan perang, terluka kepalanya, dilalahnya gitu ya, kebetulannya junub di malam hari. Kemudian esoknya itu mau sholat subuh itu kan bingung, gak ada air nih, gak ada air untuk apa namanya, dia bingung, apakah saya harus mandi padahal ini kepala saya dalam keadaan luka parah seperti ini, atau bagaimana solusinya begitu. Tanya sama para sahabat yang lain, oh kamu tetap harus mandi, yang namanya junub itu tetap harus mandi, itu hadis besar loh, tidak bisa hilang kalau tidak dengan mandi. Maka orang ini nekat mandi dan akhirnya wafat sahabatnya. Kisah itu diceritakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi berubah raut wajahnya, beliau marah gitu ya. Nabi itu kadang memang marah, tetapi marahnya tidak frontal, tidak menggebu-gebu. Para sahabat itu bisa menilai Nabi itu sedang marah itu dari raut wajah beliau yang berubah dari biasanya. Nabi marah, kata Nabi Muhammad SAW, yang membunuh dia itu ya orang yang nyuruh dia mandi. Kemudian Nabi menutup dengan satu kalimat yang baik sekali, obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Obat dari kebodohan adalah bertanya. Anda kalau tidak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Jangan berfatwa atas dasar kebodohan. Sahabat tadi itu disindir oleh Nabi, dia berfatwa atas dasar kebodohan. Ya, tetap mewajibkan bagi orang yang junub padahal kepalanya luka, dia tetap kena air sampai dia meninggal. Itu fatwa yang didasari dengan kebodohan. Padahal kata Nabi cukup dengan tayamum saja. Nah, itu berarti sakit, ya, sakit. Nah, tentu sakit ini tidak kita karang-karang ya. Kita harus betul-betul berlandaskan informasi dokter yang terpercaya. Artinya konsultasi dengan dokter, atau ya kita tahu lah ya, kita bisa menilai bahwa sakit saya ini memang betul-betul tidak boleh kena air sehingga saya dibolehkan untuk bertayamum. Jangan terus kok sakitnya cuma sedikit, yang sebenarnya kena air pun tidak masalah, terus kita bermudah-mudah, oh ya udahlah tayamum saja lah. Tidak, tayamum itu hanya pengganti dalam keadaan darurat saja ya. Kalau masih bisa tersentuh air, ya tetap wudhu sebagaimana biasanya. Atau juga para ulama menambahkan satu kriteria lagi nih, uzur itu bisa karena safar, tidak dapat air gitu ya, atau karena sakit, ada air tapi tidak bisa menggunakannya, atau karena hajat, ada kebutuhan dengan air itu. Misalnya apa? Kita sedang dalam keadaan safar, ada air sih, tapi tidak cukup nih kalau kita gunakan untuk wudhu atau mandi janabah. Ya kita tetap butuh minum karena ini memang persediaan minum kita. Atau orang lain yang memang membutuhkan air itu. Atau justru hewan-hewan kita, kalau zaman dulu itu tunggangan kita yang butuh air, ya maka kalau kita gunakan wudhu, ini kudanya nggak minum, untanya nggak minum gitu. Atau kita sendiri tidak bisa minum, maka yang demikian ini termasuk dalam keadaan darurat. Al-hajah tanzilu manzilatat darurat. Kebutuhan itu kadang dalam satu kondisi itu bisa kedudukannya itu seperti hal yang darurat. Karena kita butuh air, maka kita juga diperbolehkan untuk tayamum karena kondisinya termasuk darurat. Itu syarat pertama dibolehkannya kita bertayamum. Yang kedua, sudah masuk waktu salat.
Seperti tadi ya, kita sebutkan bahwa kalau wudhu itu nggak apa sebelum waktu sholat masuk, nggak apa-apa, silakan Anda berwudhu. Tapi kalau tayamum, tidak. Logikanya begini teman-teman. Tayamum itu kan badal atau pengganti dari wudhu. Sedangkan wudhu itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza kuntum ila shalah." Idza kuntum ila shalah. Jika kamu sudah berdiri hendak melaksanakan sholat. Nah, berarti sudah masuk waktu sholat. Berarti wudhu itu defaultnya sudah masuk waktu sholat. Tayamum itu pengganti dari wudhu. Berarti tayamum itu juga harus sudah masuk waktu sholat. Nah, bagaimana kok bisa ada kesimpulan bahwa diperbolehkan berwudhu sebelum masuk waktu sholat? Itu ada hadis lain dari Nabi Muhammad SAW bahwa dalam satu riwayat di saat penaklukan kota Makkah, Nabi Muhammad SAW itu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isyaknya itu pakai wudhu sholat subuh. Jadi beliau sebelum subuh itu berwudhu, kemudian terus berinteraksi dengan para sahabat. Masuk waktu zuhur, Nabi langsung sholat. Masuk waktu asar, Nabi langsung sholat. Masuk waktu maghrib, waktu isya, termasuk juga Nabi langsung sholat. Nggak mengulangi wudhunya, begitu ya. Nah, itu dari hadis itu disimpulkan bahwa kalau wudhu itu boleh sebelum masuk waktu sholat. Tetapi kalau tayamum, dia ikut ke aturan defaultnya, aturan awalnya, yaitu sebagaimana tadi, aturan wudhu itu memang harus sudah masuk waktu sholat. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Logika berpikirnya seperti itu. Argumen yang dibangun oleh para ulama seperti itu. Nah, menariknya teman-teman, ternyata kan gitu ya. Artinya untuk merumuskan satu kesimpulan hukum itu butuh banyak dalil, butuh pengkajian yang tidak sederhana, butuh riset yang mendalam, dicari dalil-dalil dari Al-Qur'annya, dicari dalil-dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi saya tegaskan, slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis atau kembali kepada Al-Quran dan sunnah itu bagus, tetapi harus dengan praktek yang benar. Kalau kita sendiri kembali kepada Al-Quran dan hadis, hati-hati, bisa tergelincir. Kita ini nggak ngerti bahasa Arab. Al-Quran itu 6.236 ayat. Hadis itu jutaan hadis itu. Ya, kita belum baca semuanya, apalagi kita hafal atau kita belum tahu arti semuanya. Kalau kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam perspektif kita sendiri yang melakukan, tentu ini adalah pemahaman yang keliru. Maka pemahaman yang betul adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan cara potong kompas. Kita ikut saja kepada para ulama yang memang expert di bidangnya. Biarkan urusan riset, penelitian, dalil itu para ulama. Kita ini orang awam, ngikut saja taklid, dan memang seharusnya seperti itu ya. Hierarki keilmuan dalam tradisi keilmuan itu harus itu, atau bahkan di semua keilmuan ya, hanya orang-orang yang punya kualitas tertentu yang boleh berijtihad. Adapun orang awam itu taklid saja, ngikut saja. Anda itu kalau nggak ngerti jangan berpikir, kalau nggak berpikir tanya saja kepada orang yang punya kapabilitas untuk berpikir. Nah, itu sebuah hierarki keilmuan yang harus kita pahami betul-betul ya, bahwa Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya mengatakan, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Terpujilah seseorang itu yang tahu kapasitas dirinya. Saya ini ulama atau umat biasa? Saya ini mujtahid atau muqallid? Kalau saya muqallid, ya janganlah berijtihad, janganlah berfatwa, jangan mengada-adakan dalam agama ini atau kayaknya begini, kayaknya begitu. Tetapi tanyalah kepada orang-orang yang betul-betul expert di bidangnya. Nah, maka saya katakan bahwa jalan terbaik untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah mengikuti fikih madhab. Ini yang sering kita dengungkan di rumah fikih, bahwa salah satu cara terbaik atau cara termudah untuk kita itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kita mempelajari fikih madhab. Silakan mau fikih Hanafi, mau fikih Maliki, mau fikih Syafi'i, mau fikih Hambali, semuanya itu dibangun oleh ribuan ulama yang betul-betul expert. Mereka tahu seluk-beluknya bagaimana
usul fikihnya dan bagaimana usul tafsirnya, bagaimana usul haditsnya, ya. Mereka punya kemampuan untuk itu, maka kita itu tinggal ngikut saja. Kita tinggal ngikut saja, ya, bagaimana rumusan-rumusan mereka. Atau jangan pula kita itu sombong. Dalam arti begini teman-teman. Banyak orang-orang yang mengusung yuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka sendiri yang mencari-cari hukumnya langsung dari Al-Quran dan Sunnah itu mengatakan para ulama itu kan bisa salah. Para ulama itu kan bisa salah, ya. Kenapa kita tidak, ya, kembali saja langsung ke kalamullah, kepada Al-Quran dan kepada hadis? Karena para ulama itu bisa salah. Kita jawab, para ulama itu bisa salah. Lah, lantas Anda kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah langsung, Anda tidak salah. Anda tidak mungkin salah. Apakah lebih hebat Anda daripada ulama-ulama yang terdahulu itu? Kan jawabannya tentu saja tidak demikian. Betul, para ulama itu bisa salah. Tetapi kita lebih percaya kepada pemahamannya ulama daripada pemahaman diri kita sendiri terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah fondasi awal yang harus kita sadari betul dan tidak boleh lupa. Karena kita ini orang-orang yang akan terpuji, akan dirahmati oleh Allah kalau kita tahu kapasitas diri kita. Sudah masuk waktu sholat. Syarat kedua dari tayamum. Yang selanjutnya adalah wajib mencari air. Jadi Anda atau kita ini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, baru diperbolehkan untuk tayamum itu setelah mencari air. Kembali ke ayatnya tadi, falam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapati air. Mendapati air, tidak mendapati air itu kan baru disebut tidak mendapati air kan setelah kita mencari air, kan begitu ya logikanya. Baru disebut kita itu tidak menemukan air setelah kita mencari air. Maka dari ayat itu ya ini bagian dari syarat bolehnya tayamum tuh. Wajib terdahulu mencari air atau berusaha sekuat tenaga untuk mencari air. Nah, ini saya belum buat PowerPoint-nya, tetapi saya sudah buat kisi-kisinya. Jadi kalau saya kisi-kisinya saya belum rapikan di PowerPoint. Kalau dalam bab mencari air ini nanti dibedakan menjadi 4 kondisi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa catat dulu, nanti saya perbaiki PowerPoint-nya lebih lengkap lagi. Kondisi pertama, ini ya kita bahas tentang tolabul ma' atau mencari air itu dibagi menjadi 4 kondisi. Kondisi pertama, teman-teman boleh catat, kalau kita yakin tidak ada air. Kondisi pertama, kita yakin tidak ada air. Anda tersesat di padang pasir, di tengah padang pasir itu, ya saya yakin ini nggak ada air sama sekali di sini, gitu ya. Maka dalam kondisi yang pertama ini, Anda tidak wajib untuk mencari air. Tidak perlu ke sana kemari, ya, tidak perlu naik ke tempat yang agak lebih tinggi untuk mencari di mana air, atau tidak perlu menggali-gali tanah. Karena Anda sudah yakin bahwa tidak ada air sama sekali di situ, maka tidak wajib untuk mencari air. Itu kondisi pertama. Yakin tidak ada air, maka konsekuensinya tidak perlu atau tidak wajib mencari air. Itu kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua, kita ragu-ragu akan adanya air. Kayaknya sih ada air, ya. Atau kita, jadi kalau dalam bahasa Arab tuh ada yang namanya yakin, ada yang namanya aglabiyatul dzan, yaitu dugaan tapi kuat gitu. Dugaan kuat. Ada yang namanya syak. Syak itu tengah-tengah nih, 50-50. Antara nggak ngerti sama tahu gitu ya. Yakin sama nggak yakin tuh 50-50, itu namanya syak. Syak pun. Itu 50. Kalau kita syak, ragu-ragu, atau ada dugaan kuat bahwa akan ada air. Nah, dalam kondisi yang kedua ini kita wajib mencari air. Wajib mencari air dalam batas tertentu. Nah, batas tertentunya dalam kondisi yang kedua ini adalah haddul ghauth, yaitu dalam batas kita bisa minta pertolongan. Dalam batas kita bisa minta pertolongan. Saya rapikan dulu kalimatnya. Jadi di kondisi yang kedua ini adalah kalau kita ragu-ragu, kayaknya sih ada air nih.
Kalau saya tetap jalan atau saya mencari gitu ya, ini kayaknya ada air di sekitar sini gitu, atau dugaan kuat memang ada air di sekitar sini, maka kalau dalam kondisi seperti ini kita wajib mencari air. Jaraknya seberapa jauh? Haddul ghaus, batas kita itu bisa minta tolong. Jadi kalau dulu para ulama itu merumuskannya begitu. Batas bisa minta tolong itu maksudnya begini, teman-teman. Kalau kita tinggalkan barang kita di titik A gitu ya, kemudian kita berjalan untuk mencari air. Nah, ketika kita mendapat diserang hewan atau terdapat kesulitan, terjebak ke dalam lumpur gitu ya misalnya, atau diserang musuh misalnya, ketika kita teriak gerombolan atau teman-teman kita yang kita tinggalkan di titik A tadi itu bisa dengan cepat untuk menolong kita. Nah, itu maksud jarak minta tolong tuh kayak gitu loh. Seberapa jarak itu kalau konversi kita hari ini itu sekitar 150 meter. 150 meter. Artinya domainnya sejauh lemparan anak panah. Kira-kira begitu ya. Jadi kan batas untuk minta tolong itu tuh ya kalau dulu diukurnya dengan sejauh lemparan anak panah. Begitu. Jadi kalau misalnya nih di satu titik ini kita meninggalkan teman-teman kita dan barang-barang kita, lalu kita pergi untuk mencari air. Nah, ketika kita minta tolong diserang musuh itu, teman-teman bisa langsung membantu kita dengan anak panahnya. Nah, itu jaraknya sekitar 150 meter. Artinya nih, misalnya gitu, kita dalam satu titik ya sudah mau berwudu, tapi tidak ada air. Tetapi kita menduga kuat bahwa di sekitar situ tuh ada air. Di sekitar situ ada air. Maka dalam kondisi seperti ini kita wajib mencari air dalam batas 150 meter tadi. Wajib menyibak rumputan, wajib naik ke atas pohon gitu ya misalnya. Wajib menelisik ke tempat-tempat itu sejauh radius 150 meter itu untuk mencari air. Kalau tidak ditemukan dalam radius itu, baru kita diperbolehkan untuk bertayamum. Itu kondisi kedua. Oke, yaitu ketika kita ragu-ragu atau ada dugaan kuat bahwa di sekitar situ ada air. Kondisi ketiga. Mudah-mudahan tidak bingung. Kondisi ketiga, kita yakin adanya air dalam jarak tertentu. Kalau kondisi 2 tadi bedanya apa dengan kondisi 3? Kondisi 2 tadi itu ragu-ragu ya kan, atau hanya dugaan kuat saja, belum dalam taraf yakin. Kalau kondisi ketiga ini kita yakin adanya air di jarak tertentu yang itu masih terhitung jarak yang dekat. Jarak yang dekat itu konversinya berapa kalau kita hari ini? Sekitar 2,5 sampai 3 km. Itu masih disebut sebagai jarak yang dekat, yang kalau kita yakin akan adanya air di sana, maka kita tidak boleh bertayamum dalam waktu itu, tetapi harus mencari air itu sampai kita betul-betul menemukannya, karena memang kita yakin akan adanya air dalam jarak itu 2-3 km itu, maka kita harus mengupayakan supaya bisa wudhu, yaitu toharohnya dengan jalur reguler. Itu kondisi yang ketiga, wajib mencari air, wajib mendatangi karena kita yakin betul adanya air di jarak tertentu yang masih terhitung dekat. Kondisi yang keempat, kita yakin ada air tetapi jaraknya sudah terhitung jauh. Jaraknya sudah terhitung jauh, berarti di atas 3 km. Kita yakin nih kalau kita misalnya di apa namanya? Ya lagi jalan di hutan begitu, kemudian kita perlu berwudu untuk sholat gitu ya. Kita punya guide, punya tour guide, ada warga setempat di situ, ada warga setempat. Kita tanya, Pak, kalau sumber air dari titik ini ada tidak, Pak? Kata tour guide-nya, ada di depan itu ada air terjun, katakanlah demikian. Tetapi jaraknya kalau saya hitung itu sudah 4 kilo nih dari titik kita sekarang, 4 kilo. Berarti kita yakin akan adanya air, tapi jaraknya sudah termasuk jarak yang jauh. Maka dalam kondisi seperti ini tidak wajib untuk mencari air. Artinya kita langsung boleh bertayamum saat itu juga, karena jaraknya sudah terhitung jarak yang jauh, yaitu lebih dari 3 km, meskipun kita yakin akan adanya air. Itu tentang thalabul ma' atau mencari air ini ada 4 kondisi tadi.
Mudah-mudahan teman-teman tidak bingung ya. Nanti saya rapikan lagi PowerPoint-nya untuk teman-teman bisa memetakannya betul-betul dalam keadaan yang gampang begitu. Tapi saya minta tadi teman-teman juga mencatat 4 kondisi yang tadi itu supaya nanti kita bisa tinggal konfirmasi saja kalau PowerPoint-nya sudah saya rapikan. Baik. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang tolabul ma atau wajib mencari air ini dengan 4 kondisi yang berbeda tadi itu? Ada yang ditanyakan? Maaf, saya kelewat tadi yang keempat apa ya? Oke, yang keempat ya Mbak Nisa. Mbak Nisa ya? Iya. Oke, yang keempat adalah kita yakin adanya air, tetapi jaraknya sudah masuk jarak jauh. Berbeda dengan kondisi yang ketiga tadi itu, kita yakin ada air, tapi dalam jarak yang masih dihitung relatif dekat, yaitu 3 km tadi itu batasnya, 3 km. Kalau yakin nih, di bawah 3 km kita yakin ada air, maka kita tetap wajib untuk menghampiri air itu. Wajib untuk menghampiri air itu. Tetapi kalau kita yakin bahwa air itu di atas radius 3 km, 4 km atau bahkan berapa gitu ya, maka kita tidak wajib lagi untuk mendatangi air itu. Kita boleh saat itu untuk langsung bertayamum. Jelas Mbak Nisa? Jelas Ustadz. Oke. Teman-teman yang lain ada yang ditanyakan tentang 4 kondisi ketika mencari air ini? Ustadz mau nanya. Ustaz mau tanya. Oh ya udah, boleh pilih dulu aja. Oke. Ya. Yang untuk radius 3 km itu, Ustaz, apakah itu jalan yang ditempuh atau dalam radius gitu? Karena kan dalam beberapa kondisi kayak di gunung, itu kan sebenarnya deket ya, tapi kan karena naik akhirnya jalannya muter-muter kayak gitu, Ustaz. Oke, sip. Pertanyaan bagus. Ini tentu saja jarak yang kita butuhkan ya, yang kita tempuh ya, jarak real kita untuk mencapai air tersebut. Begitu. Oke, terima kasih Ustaz. Oke. Ustadz, saya mau nanya. Ya. Ini kan berarti kalau misalnya dari syarat dibolehkannya tayamum, kesimpulannya kalau misalnya benar-benar ada, kalau misalnya berharap atau perkirakan sekiranya ada air, berarti wajib pakai air dulu. Tapi kalau misalnya enggak, berarti benar-benar boleh tayamum. Tapi kalau misalnya ini kondisinya safar, walaupun misalnya safarnya naik bis, naik kereta, yang misalnya di situ tidak ada air gitu misalnya, nah berarti di situ tetap boleh tayamum walaupun misalnya bisnya atau kereta atau pesawat apa ya, misalnya bis ya atau travelnya nanti bakal berhenti di rest area gitu, tapi itu tetap boleh tayamum. Ya, mohon maaf tadi suaranya Mas Dani ini masuk nih. Mas Dani bisa mute dulu speakernya. Maaf. Ya. Pertanyaan Mbak Nisa tadi, sebentar. Misalnya, jadi memang defaultnya kalau ada air itu kita tidak boleh tayamum. Kalau memang kita bisa menggunakan air, tetapi meskipun ada air, kalau kita sendiri tidak mampu untuk menggunakan air itu karena sakit itu tadi atau karena adanya hajat, adanya keperluan, ini ada air, tetapi kita gunakan untuk minum, kita gunakan untuk perbekalan, kita gunakan untuk logistik, maka yang seperti itu didahulukan dulu daripada untuk bersuci. Maka yang seperti ini kita boleh tayamum karena meskipun ada air tetapi kita tidak bisa menggunakan air. Nah, tolabul ma ini juga demikian nih. Yang kita maksud tolabul ma di sini tadi itu adalah ketika kita bisa menggunakan air. Ya, kalau kita dalam keadaan sakit maka ya tidak perlu mencari air. Toh kalaupun ada air kita tidak bisa menggunakan air itu. Nah, pertanyaannya kalau safar di dalam bis gitu ya. Bis hari ini ada toiletnya tuh. Ada airnya. Berarti kita tetap wajib berwudu pakai air. Yang namanya berwudu pakai air gitu ya. Kita tidak diperkenankan tayamum karena ada air dan airnya itu memang tidak untuk kita minum gitu kan. Air di toilet bus itu kan tidak untuk kita minum, memang itu untuk bersuci begitu. Nah, kita tetap wajib pakai mengutamakan itu. Atau kalau kita naik travel nih pakai minibus, ya kita gunakan tadi itu, kondisi tadi itu. Ini kira-kira sebentar lagi ini akan mampir di rest area. Rest areanya dekat begitu. Maka ya kita gunakan kondisi-kondisi tadi itu. Kita yakin bahwa di rest area itu ada dan kondisinya sudah di bawah 3 km, maka kita tidak boleh tayamum, tetapi sholatnya pakai wudhu nanti ketika sudah sampai di rest area.
Kalau Begitu misalnya kira-kira Mbak. Ya, gimana? travelnya enggak berhenti gimana? Travelnya tidak Tidak berhenti, terus kita memprediksikan pasti akan macet dan misalnya kita sampai lokasi tujuan itu sudah pasti kelewat sudah tepat. sholatnya. Betul. Oke. Oke, berarti apa solusinya begitu ya? Iya, berarti boleh tayamum atau enggak? Baik, itu pertanyaan bagus. Yang pertama gini, itu kalau di tol itu bisa melipir nggak sih? Bisa? Nggak bisa ya? Biasanya nggak bisa ya. Jadi artinya kita nggak bisa semena-mena minggir ke pinggir jalan kecuali di rest area begitu ya. Kecuali dalam keadaan darurat pecah ban atau memang apa begitu. Nah, tetapi pada dasarnya kalau kita di apa namanya moda transportasi seperti itu ya kita bawa air, Mbak Nisa. Bawa air gitu. Pernah nggak berwudu di bis? Yang sebenarnya nggak ada toilet di bis itu. Atau dalam arti begini, kita tuh kan mindset kita tuh ya kalau berwudu tuh kerannya harus dibuka kenceng-kenceng gitu. Kalau berwudu tuh pasti butuh banyak air. Kita tuh mindsetnya seperti itu. Padahal kita kemarin ya di bab wudu itu Nabi SAW itu biasa berwudu itu dengan hanya 1 mud. Bahkan anjuran Nabi, Anda itu kalau berwudu itu jangan boros air meskipun Anda di tengah-tengah sungai yang deras, kata Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Nah, maka perspektif ini yang kita bangun. Kita tuh bisa wudu pakai cuma botol apa namanya? Botol aqua yang 600 ml itu. Satu mud tuh kira-kira 600 ml itu. Atau juga pakai cara kedua, ini kita bicara solusi dulu, solusi yang terbaiknya. Kita tetap wudu pakai air dengan botol itu atau dengan botol spray. Dengan botol spray. Kita bisa kok. Ya tentu yang rukun-rukunnya saja, tidak perlu mengupayakan yang sunnah-sunnahnya seperti kumur-kumur atau mengusap telinga begitu ya. Yang rukun-rukunnya saya kita sudah belajar kemarin itu rukun wudu itu ada 6. Niat, membasuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki hanya sampai mata kaki saja. Kemudian rukun yang terakhir adalah tertib. Nah, sebenarnya itu bisa dilakukan meskipun dalam pesawat, dalam kereta, dalam bis, bahkan dalam mobil pribadi itu bisa. Kalau kita pakai botol spray misalnya, ini teman-teman sekali-sekali praktek untuk pakai botol spray gitu. Bisa. Artinya tetap ya. Mohon maaf, tapi kan kalau misalnya di travel atau di bis yang nggak ada toiletnya, wudunya gimana caranya pertama? Yang kedua, kita kan benar kata Ustaz tadi, nggak bisa semena-mena meminta untuk berhenti karena kita memakai transportasi umum. Yang ketiga, kalau misalnya perempuan di transportasi umum itu kan nggak bisa membuka aurat sembarangan. Ya. Kalau masalah itu sebentar ya, saya luruskan dulu yang tadi itu. Jadi tetap bagusnya itu Anda tetap berwudu. Kalaupun Anda tidak bisa berwudu atau bahkan nanti kita bicara tentang tohir ya, sebenarnya di bis itu ada nggak debu yang arti tanah? Nggak ada. Bis itu bersih. Kita biasanya menepuk-nepuk apa? Jok bis, jok mobil gitu ya, ke dinding bis gitu. Itu nggak ada debunya. Mana ada tanah di situ, kan nggak ada debu. Itu cuma dalam arti ya apa sih, debu karena angin saja. Itu debu karena angin, bukan debu tanah yang dimaksud dalam arti tayamum ini. Sebenarnya tidak ada debu di situ. Jadi gampangnya gini, nanti kita akan bicara di akhir bab tayamum ini tentang faqidut tahurain. Itu orang yang kehilangan 2 alat bersuci, tidak ada air dan tidak ada debu untuk bertayamum. Jadi kalau dalam bis itu kita tetap bisa sholatnya itu sholat lihurmatil waqti. Kalau betul-betul tidak ada air untuk berwudu, tidak ada debu untuk tayamum, kita tetap dianjurkan untuk sholatnya itu lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu sholat. Supaya kita tidak sholat begitu saja, mentang-mentang tidak ada air, tidak ada debu, terus kita tidak sholat. Tidak demikian ya, tetap Anda sholatnya dengan gerakan semampunya, meskipun dalam tanda kutip tidak dalam keadaan bersuci. Anda tetap sholat untuk menghormati waktu sholat. Kalau sudah sampai
tujuan atau sudah memungkinkan untuk bersuci yang sempurna, Anda diwajibkan untuk mengulangi sholat yang tadi itu dilakukan karena keadaan darurat tadi itu, sholat lil hurmatil waqti itu. Itu demikian Mbak Nisa. Jadi soal bersuci ini memang agak jelimet ya, agak rinci begitu, agak rinci. Kemudian tadi soal di bis itu wudhunya bagaimana? Ya wudhu seperti biasa aja. Katakan Anda masuk ke toilet begitu, bisa di dalam wudhu itu. Kemudian kalau tidak ada toiletnya, tadi pertanyaannya adalah ini kan harus menyibak sebagian aurat begitu ya. Nanti tentu tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Ya kita gunakan dalam kondisi darurat. Anda itu boleh berwudu meskipun ada kain atasnya. Seperti kemarin sudah saya sebutkan soal mengusap kepala itu, bahwa tidak mesti harus tangan itu langsung menyentuh rambut, tetapi boleh dengan tisu, boleh di balik kain kerudung itu, asalkan kita yakin bahwa air itu merembes ke dalamnya. Demikian juga tentang wudu. Artinya kita bisa wudu secara sempurna dalam kondisi di moda transportasi itu. Ya kalaupun tidak bisa tayamum. Kalaupun tidak bisa maka baru tayamum. Nah tayamumnya harus dengan syaratnya tadi itu, biturabin tahurin, dengan debu. Masalahnya lagi-lagi di moda transportasi itu nggak ada debu. Pesawat tuh bersih, bis itu bersih, nggak ada debu kecuali kita turun terus injak tanah, kemudian di situ baru ada debu kan gitu. Maka kalau di moda transportasi umum seperti ini, ya kita biasanya yang sering terjadi itu tadi itu, sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktu sholat, karena kita tidak bisa berwudu di dalamnya, kita tidak bisa bertayamum di dalamnya, maka kita tetap sholat sesolat-sholatnya. Adapun nanti ketika sudah memungkinkan waktunya, kita ganti sholat kita itu. Wajib diulangi. Begitu Mbak Nisa. Ustadz, kalau misalnya tadi kan oke, kita sholat aja karena untuk menghormati waktu sholat. Kalau misalnya keadaan darurat yang kita nggak bisa wudhu, juga kita tidak bisa menemukan debu. Nah, tadi kan Ustadz bilang kalau misalnya sholatnya diulangi ketika nanti telah sampai. Yes. Nah, pertanyaannya misalnya kalau udah sampai dan sudah melebihi waktu sholat, berarti apakah harus diulangi atau memang itu sudah dianggap sholat? Oh ya, bagus pertanyaannya. Mengulangi waktu sholat itu nanti hitungnya itu qadaan. Jadi meskipun sudah lewat waktu sholatnya, tetap harus mengulangi tadi. Misalnya kita tadi sholat lihurmatil waktu itu jam 5 sore, katakanlah jam 5 sore untuk sholat asar, katakanlah. Kita masih di mobil, di tol, macet. Kita nggak bisa wudhu, kita nggak bisa turun dari mobil, maka kita sholat sesalat-sholatnya di dalam mobil itu jam 5 sore. Melanjutkan perjalanan masuk waktu maghrib, masih juga di tol, masih juga macet, masih juga belum menemukan alat untuk bersuci, maka kita tetap sholat maghrib untuk lihurmatil waktu tadi di dalam mobil. Sholat isya masuk juga waktunya sudah lewat. Nah alhamdulillah jam 9 nih, jam 9 malam kita sampai rumah, jam 9 malam kita sampai rumah, maka yang wajib diulangi adalah tadi sholat asar dan sholat maghrib. Itu tetap wajib diulangi meskipun sudah lewat waktunya tuh, kita sudah masuk waktu isya gitu ya, tetap wajib diulangi sholat asar dan sholat maghribnya. Diulangi sesegera mungkin, diganti sesegera mungkin itu bagus, meskipun dalam mazhab Syafi'i untuk mengqadha sholat itu boleh ditunda, tetapi bagusnya tetap ditambal ya sesegera mungkin, segera diganti secepat mungkin supaya kita dalam tanda kutip tidak punya utang sholat. Begitu Mbak Nisa. Jadi tetap wajib diganti meskipun sudah lewat waktu. Oh iya Ustadz, mohon maaf, saya pernah dengar kalau misalnya saya salah mohon diluruskan ya Ustadz. Saya pernah dengar kalau misalnya sholat itu tidak ada kodo. Nah itu gimana tuh? Sholat itu tidak ada? Nggak ada kodo. Jadi kalau misalnya udah lewat waktu sholat, ya udah berarti dianggap tidak sholat gitu. Sholat tidak ada kodoknya itu bagi perempuan haid. Oh, jadi kasusnya hanya untuk haid saja? Iya. Jadi itu jangan
jangan diambil dalil untuk perempuan yang haid itu untuk kita masukkan di sini. Jadi sholat yang tidak ada kodoknya itu maksudnya untuk perempuan haid. Maksudnya kalau perempuan sedang haid itu kan nggak sholat tuh. Nah, sholat-sholat yang ditinggalkan selama haid itu tidak perlu dikodok, tidak perlu diganti bagi perempuan yang haid. Kecuali puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu wajib diganti, kan gitu. Itu hadisnya hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Kata beliau, kunna nukmaru biqada'i shaumi wa la nukmar biqada'i shalah. Dulu waktu kami itu dalam keadaan haid, kan kita nggak sholat, kita nggak puasa Ramadan. Nah, kita itu diperintahkan untuk mengkodok puasa Ramadan yang kita tinggalkan, ya, tetapi tidak perlu mengkodok sholat-sholat yang ditinggalkan karena kita sedang haid. Begitu Mbak Nisa. Berarti sholat wajib apapun yang ditinggalkan atas dasar atas alasan bukan karena haid itu bisa dikodok. Iya, iya. Itu pendapat semua mazhab. Jumhur ulama, iya jumhur ulama. Oh, iya. Ya. Semua mazhab mengatakan demikian. Oh ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Soal talabul ma, ya pertanyaan Mbak Nisa tadi bagus. Maka kalau dalam keadaan safar, ini tadi pentingnya ilmu tuh begitu teman-teman. Jadi kita itu bisa memperkirakan, kita bisa, ya karena kita sudah punya ilmunya, kita sudah belajar gitu ya. Jadi kita bisa menakar apa solusi terbaik untuk kita gitu. Kalau kita bawa mobil sendiri, ya kita bisa perkirakan, oh saya harus berhenti di titik ini, saya harus sholat jamak dulu dan qashar di titik ini, gitu ya. Saya harus berhenti di sini. Kayaknya saya tidak memungkinkan nih untuk sholat dengan berwudu, maka saya tayang. Nah itu fungsi kita belajar itu untuk bisa menjawab persoalan-persoalan itu tadi itu. Maka kita tidak cukup menjadi pintar aja, kita harus pintar-pintar dalam hal ini. Terlebih masalah toharoh dan sholat ini dua hal yang saling terikat, saling erat hubungannya, tidak bisa dipisahkan sama sekali antara toharoh dan sholat. Dan sholat itu penting sekali, itu amalan yang pertama kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat kita bagus, seluruh amalannya dianggap bagus. Kalau sholat kita berantakan, apalagi yang lainnya. Maka toharoh dan sholat ini tolong betul-betul fokus supaya kita bisa menjawab persoalan-persoalan seperti itu. Jadi kita bisa memperkirakan ya, kalau dalam safar, oh saya sudah belajar fikih toharoh, saya sudah tahu bagaimana rukun wudhu, kalau airnya sedikit ya saya pakai yang rukun-rukunnya saja, bagaimana tayamum itu syarat-syaratnya apa saja, saya harus mencari air kemana dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu Mbak Nisa dan juga teman-teman yang lain. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan. Ustaz mau tanya. Yes, Mbak Fatimah Zahra. Masih berhubungan dengan yang studi kasus yang tadi. Kalau misalkan yang maghribnya diniatin buat dijamak gitu, bisa nggak Ustaz? Maghribnya diniatin dengan untuk studi kasus yang tadi? Iya bisa banget. Tadi kan dari asar, cuma bukan, tadi kan dari asar, gitu. asar kelewat, terus udah gitu maghrib juga kelewat, tapi maghribnya mau diniatin buat dijamak akhir. Iya, bisa. Itu berarti bisa? Iya, bagus. Itu, itu berarti solusi lain. Solusi lain begitu ya. Solusi lain dari studi kasus yang tadi itu yang bisa kita jawab berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, kalau di bab sholat sudah masuk bab sholat jamak atau sholat qashar? Belum Ustadz. Sampai di bab apa kalau bab sholat itu dengan Ustadz Safri ya? Iya, sama Ustadz Safri. Sampai bab apa? Bab lupa. Lupa Ustadz. Ada yang ingat bab sholat? Sampai apa? Itu asik itu nanti kalau kita bicara tentang sholatul musafir, sholatnya musafir. Ada jamak, ada qashar, ada sholat lihurmatil waqti yang seperti tadi itu. Menarik. Syarat jamak takdim itu apa? Syarat jamak takhir itu apa? Kapan dibolehkan qashar, kapan dibolehkan jamak? Akan semakin menarik. Makanya kita belajar ini ya akan lebih bagus kalau kita belajarnya komprehensif, kita bisa connecting the dot, kita bisa
menyatukan puzzle-puzzle ini untuk menjadi satu gambaran yang utuh tentang fikih. Ternyata fikih itu sangat menyenangkan, fikih itu sangat mudah, dan itu sangat dekat dengan keseharian kita. Kita tidak bicara soal hal-hal yang ngawang-ngawang gitu ya. Enggak, fikih itu ya keseharian kita ini. Keseharian kita ini fikih nih. Maka kita sudah benar belajar fikih taharah dan fikih salat. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Oke, saya lanjut ya. Ada lagi pertanyaannya? Ustaz, mana Ya. Ustaz? Oke. Wah. Irfan lagi di mana nih? Lagi di Anyer, Banten. Lagi Ini, meras susu kambing. Enggak, tadi puyuh gitu, puyuh. Jadi Ustaz mau nanya. Jadi kondisinya masih yang tadi. Kalau misalnya kan bukan misalnya, tadi kan kondisinya kalau asar, maghrib itu dikelewat karena nggak nemu media buat bersuci, lalu kodok. Nah, tapi sebenarnya kita tuh punya ilmunya gitu. Kita tahu kalau sebenarnya kita mampu berusaha untuk membawa air untuk bisa bersuci di misalnya di bis gitu, bisa pakai spray. Tadi kan spray yang air gitu kan bisa juga tuh, tanpa bisa buat becek kan. Kalau air botol kan mungkin kalau dituangin becek. Nah, itu sebenarnya kekeliruan yang kita harus lakukan itu sebenarnya kan, apakah berusaha tetap bawa spray tadi minum itu, atau kita lebih menjadi mukodo aja? Tetap usahakan dengan berwudu atau kodok saja? Iya. Oh iya, bagusnya ya tetap adaan itu lawan dari kodok. Adaan itu kita melakukan satu ibadah tepat pada waktunya. Kalau kita melakukan satu ibadah sudah di luar waktu, nah, sholat itu namanya kodokan kan gitu. Nah, bagusnya ya ini keadaan normal, keadaan regulernya itu adaan. Kita bisa mengupayakan dengan wudhu tadi itu, dengan wudhu sempurna dan sholat tepat pada waktunya, itu justru lebih baik. Tapi kalaupun tidak bisa, memang ada rukhsah. Ada poin-poin yang menjadi keringanan bagi kita umat Islam ini untuk memilih solusi-solusi alternatif yang seperti tadi itu. Misalnya kita bisa menjama, atau kita bisa sholat, atau kita bisa mengkodok, tetapi jangan disengaja ya. Jangan disengaja itu dalam arti, saya nggak sholat duhur aja, saya nggak sholat asar aja, toh bisa dikodok nih. Siapa tahu umur Anda tidak sampai untuk mengkodoknya. Ayo, gimana? Kan nggak tahu. Maka jangan disengaja. Artinya kodok itu hanya untuk kasus darurat. Misalnya Anda tertidur dari jam 10 bangun-bangun jam 4 gitu ya. Nah, itu silakan mau kodok sholat duhur karena Anda tidak sengaja tadi itu. Kalau sengaja, ini yang berat. Sengaja itu Anda berarti sengaja punya utang sholat. Dan bagaimana keadaannya kalau Anda nanti sudah wafat dalam keadaan masih punya sholat itu. Kira-kira begitu. Berarti walaupun misalnya Ustaz, kalaupun di awal itu bisa mengusahakan, tapi sebenarnya mengusahakannya itu dalam situasi yang sebenarnya cukup berat yang dilakukan, tapi sebenarnya mampu gitu, beratnya mampu, tapi tetap kita milih itu kan Ustaz, bukan milih yang ada opsi karena bisa ada keringanan untuk baik itu. Baik, ini menarik. Nah, nanti tentu ini bukan bicara soal yang ini benar, yang itu salah ya. Kalau pertanyaan seperti itu, yang mana lebih afdol? Itu doang kan? Ranahnya itu afdol yang mana? Apakah saya mengusahakan untuk berwudu secara sempurna, atau saya pakai keringanan-keringanan yang ini saja? Nah, nanti para ulama juga terpecah menjadi dua dalam bab safar ini. Karena safar itu biasanya orang itu mendapatkan masyaqqah, mendapatkan kesulitan, ya. Disebutkan bahwa as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu adalah bagian kecil dari siksa yang dirasakan oleh manusia, jauh dari keluarga gitu kan, jauh dari hal-hal yang biasanya itu menyenangkan atau mudah untuk kita dapatkan. Karena safar jadi semuanya serba susah. Nah, maka ini nanti pandangan ulama terpecah jadi dua. Yang pertama mengatakan Anda itu tetap afdalnya itu menggunakan protap-protap ibadah yang reguler, yang bisa berwudu dengan air, kemudian sholat di awal waktu, begitu ya. Kemudian ya pokoknya yang reguler, yang defaultnya. Tetapi ada juga mazhab para ulama yang kedua, Anda itu afdalnya justru mengambil rukhsah atau keringanan yang memang sudah dipersiapkan syariat untuk itu.
Jadi dalam satu hadis Nabi itu bersabda, Allah Subhanahu wa taala itu bersedekah kepada kita dengan memberi keringanan-keringanan dalam praktek syariat. Maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, dari hadis ini para ulama mengatakan kalau dalam bab safar ambil saja yang rusak-rusaknya. Ambil saja jamak saja sholatnya, kemudian qashar saja sholatnya, ya, kemudian nanti ini kalau dalam keadaan sholat ya. Jadi lebih afdol itu kalau kita menjamak, lebih afdol itu kalau kita mengqashar. Menurut pandangan yang pertama enggak, Anda itu tetap kalau bisa ya tetap sholat zuhur sendiri dan 4 rakaat, tidak digabung dengan asar maksudnya. Nanti kalau sudah masuk waktu asar ya tetap sholat asar sendiri 4 rakaat tanpa jamak, tanpa qashar, dan nanti terbagi menjadi 2. Kalau soal berwudu air ini memang kondisional sekali. Tadi itu kapan kita dibolehkan tayamum, kapan kita harus berwudu dengan air, apakah bisa mengupayakan mendapatkan air, bagaimana berwudu secara sah ya dengan air yang sedikit. Ini sudah aturannya sudah ada, tergantung kondisi kita masing-masing. Begitu Irfan. Oke, kita kalau kalian. Ya. Jadi Anda ikut madhab yang mana nih? Apakah yang mengambil rukhsah atau pakai madhab default? Nanti aja Ustaz, nunggu dibahas lebih lanjut. Atau memang Jadi itu kalau bagian dari praktek ilmunya seseorang, bahwa ya agama kita itu sudah saya justru kalau saya sendiri cenderung ke pendapat-pendapat yang mengambil rukhsah saya sendiri. Artinya memang syariat itu mengizinkan hal itu gitu loh. Memang melegitimasi hal itu ya kita ambil gitu. Itu sebagai sebuah rukhsah, sebagai sebuah keringanan gitu. Kita tuh bisa kok beragama itu tanpa harus merasa berat gitu. Beragama itu dengan senang hati yang lapang. Oh, kalau dalam safar itu memang dibolehkan jamak ya kita jamak saja. Kalau dalam safar itu diperbolehkan mau qashar ya kita ambil qashar gitu, tanpa merasa berat dalam beragama. Itu yang saya sendiri pilihannya justru ke situ. Saya mengambil yang rukhsah itu supaya ya meringankan diri saya sendiri, juga memberikan pengajaran kepada teman-teman saya atau kepada keluarga saya bahwa agama kita itu agama yang penuh rahmat, yang penuh keringanan. Jadi jangan pernah merasa berat dalam hal beragama. Yaitu Mas Irfan. Oke, Ustaz. Oke. Ikut Ustaz aja. Oke, dalam kita lanjutkan ya soal syarat dibolehkannya tayamum. Adanya uzur, safar atau sakit atau hajat, satu lagi. Kedua, sudah masuk waktu sholat. Ketiga, wajib mencari air dengan 4 kondisi yang tadi itu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah ada air tapi tak bisa digunakan. Ini hampir mirip-mirip dengan yang di atas ya. Bahwa kita punya air tapi jumlahnya sedikit, kita juga butuh minum, maka kita dahulukan air itu sebagai logistik untuk bahan minum kita, tidak untuk bahan bersuci kita. Kemudian turab tahir yang kelima, syarat dibolehkannya tayamum itu dengan turab, dengan debu tanah ya teman-teman sekalian. Tolong dipahami ini, saya nggak ngerti walau alam, barangkali saya yang kurang tahu atau bagaimana dasar ilmunya soal orang-orang yang menggunakan jog bis, kemudian di pesawat itu kok bisa tayamum, itu mereka pakai debu yang mana? Debu dalam arti yang bagaimana? Kan di pesawat itu nggak ada debunya mana? Itu juga bukan terbuat dari tembok, badan pesawat itu juga bukan terbuat dari tembok, nggak ada batunya sama sekali, nggak ada debunya sama sekali. Dari bahan apa sih kalau pesawat itu? Ya katakanlah baja, metal atau apa, plastik barangkali gitu ya. Nggak ada debu tanahnya. Maka padahal turab itu turab tanah batu gitu ya, di tanah gitu ya, di tanah yang betul-betul ada debunya yang bisa kita lihat. Maka nanti dalam praktek wudu itu kita disunahkan untuk setelah menepukkan tangan kita ke tanah atau ke debu untuk menepuk atau meniup atau dikibas-kibaskan tangan itu untuk mengurangi debu yang menempel di tangan ini, supaya ketika kita membasuh muka atau tangan itu tidak belepotan gitu ya. Nah itu justru bagian dari sunnah gitu loh. Artinya ya tanah, debu yang ada di tanah itu yang
kita merasa kotor gitu ya, sebenarnya kotor. Itu turabun tahir. Wallahu ta'ala alam. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi atau saya juga pengen tahu lagi. Tetapi kalau pendapat saya hari ini, ya nggak bisa berwudu kok di pesawat, di apa namanya, di kereta, di bis, itu nggak ada turabnya, nggak ada debunya. Dalam arti turab tanah ya, dalam arti debu tanah itu nggak ada. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya tidak bisa seseorang itu bertayamum di dalam moda transportasi yang seperti itu, kecuali dia turun lalu melakukan tangannya ke tanah betulan. Wallahu ta'ala alam. Ini 5 syarat dibolehkannya tayamum beserta tadi sebagian dari rincian-rinciannya. Nah, ada masalah-masalah yang patut dipertanyakan seperti tadi, sesuai dengan rapid test kita itu. Misalnya pertama ini, ada seseorang yang yakin akan adanya air, akan menemukan air, tapi nanti di ujung waktu sholat. Sudah masuk waktu zuhur nih. Katakanlah jam 12:30. Tapi belum ketemu air. Tapi seseorang itu yakin bahwa nanti 2:30, di akhir waktu sholat zuhur, sebelum masuk waktu sholat asar, kita itu bakal ketemu air. Yakin betul. Maka yang didahulukan mana? Apakah sholat di awal waktu dengan tayamum, atau sholat di akhir waktu tapi dengan wudhu, dengan taharah yang reguler, taharah yang asli, taharah yang defaultnya? Maka jawabannya adalah, ini bukan soal benar atau salah ya, ini lagi-lagi soal afdal yang mana. Artinya kalau Anda, ya, saya jawab dulu, afdalnya adalah mengakhirkan sholat untuk nanti bisa berwudhu dengan air, untuk nanti bisa bersuci dengan wudhu dengan air. Meskipun sholatnya di akhir sholat, itu lebih afdal daripada sholat di awal waktu tapi dengan tayamum. Oke, ini kita bicara soal afdaliyah atau lebih utama yang mana, bukan soal yang wudhu di awal waktu dengan tayamum berarti salah dan tidak sah, bukan. Dua-duanya sah, tetapi afdal yang mana? Jawabannya adalah afdal yang diakhirkan waktunya untuk nanti kita bisa bersuci dengan wudhu dengan air, karena itu adalah taharah yang asli, yang default. Oke? Nah, ada kaidah fikihnya dalam masalah ini. Kaidahnya berbunyi mura'atul fadilatil muta'alliqati bidzatil ibadah. Memprioritaskan keutamaan ibadah reguler yang default, yang asli. Wudhu itu kan bersuci yang asli itu kan dengan wudhu, dengan air ya. Memprioritaskan itu lebih bagus, aula min mura'atil fadilatiz zamani wal makan ya. Lebih bagus daripada sekedar memprioritaskan keutamaan waktu dan tempat. Jadi kan tadi itu lebih utama yang mana nih? Apakah kita sholat di awal waktu, prioritas waktu berarti ya keutamaan waktu di awal, tetapi dengan tayamum, ataukah nggak apa-apa kita sholat di akhir waktu, yang kalau ditimbang dari timbangan waktu lebih bagus di awal daripada di akhir waktu, kan gitu. Tapi kalau di akhir kita bisa sholatnya itu dengan berwudu tuh, dan itu adalah taharah asli ya. Maka yang seperti ini kita utamakan yang ibadah-ibadah yang asli, yang taharah yang asli ya. Adapun prioritas waktu itu kita bisa nomor 2, kecuali kalau memang waktunya sudah keluar ya, itu hal yang lain lagi. Intinya kita mengakhirkan sholat supaya bisa berwudu daripada sholat di awal waktu tapi dengan tayamum. Oke, itu masalah pertama. Clear ya? Masalah kedua tadi itu mirip dengan kasus pertama. Kalau kasus pertama itu kita yakin ada air di akhir waktu sholat. Nah kalau kasus kedua ini kita masih sifatnya itu dugaan ya, masih dugaan, belum yakin. Kalau pertama tadi yakin akan ada air, pasti yakin. Kalau kasus kedua Anda itu baru menduga kuat bahwa nanti di akhir waktu itu akan ada air. Oke, maka jawabannya gimana? Jawabannya kebalikannya dengan yang pertama tadi. Lebih afdol Anda sholat di awal waktu dengan tayamum daripada nanti di akhir yang itu masih ada kemungkinan ada air atau tidak ada air.
Tahu ya bedanya ya? Bisa dipahami dengan baik. Nah, ini kaidah fikihnya juga ada. Kaidah fikihnya berbunyi begini. Al-mutahaqqiqah al-fadilah al-mutahaqqiqah aula min mura'ati fadilatil mutawahhimah. Mendapatkan atau memprioritaskan sesuatu yang pasti itu diutamakan, lebih bagus daripada mencari sesuatu yang belum pasti. Nah, kalau sholat di awal waktu dengan tayamum ini kan pasti nih, ya memang seperti itu keadaan ini, kita nggak ada air. Daripada hal-hal yang masih 50-50. Ya kalau kita di akhir waktu itu nggak dapat air kan gitu kan. Kalau dapat air, kalau nggak dapat air, ya kita sudah kehilangan waktu utama, yaitu tidak bisa sholat di awal waktu. Yang kedua, toh juga dengan tayamum juga. Ya ngapain? Mending saya di awal waktu tadi saja, di awal waktu dengan tayamum, daripada mengakhirkan hanya dengan dugaan akan adanya air. Dugaan, gitu ya. Itu beda antara masalah pertama dengan masalah yang kedua. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau tidak ada jawaban berarti iya. Ustaz mau nanya. Ya, enggak. Sebelum Mbak Nisa nanya, saya tanya dulu. Dua masalah tadi itu bisa dipahami dengan baik? Insya Allah. Oke. Ya, silakan nanya. Atau beneran nggak jadi? Hah? Billy aja Ustaz yang nanya, Billy. Ya. Oke. Ya, silakan Bang Billy. Mau nanya tapi agak balik ke bagian uzur yang safar atau sakit tadi. Oke. Tadi kan pada kasusnya itu kalau memang yang di bagian yang kisah Nabi tadi ya, dia ketika berwudu dia meninggal gitu. Tapi dulu kalau waktu saya kecil gitu kan sering main, jadi pernah luka itu di dekat sikut Ustaz, sikut ke bawah gitu. Dan pada saat luka terbuka itu jadi wudunya kayak bagian luka terbuka itu tidak kita basuh gitu. Jadi apakah bagian memang tayamum sekalian atau ya udahlah kita kasih plastik gitu. Oke, sip. Ya, sip. Itu jawabannya nanti akan ada pembahasan soal itu. Itu tentang al-mashu al-jadirah. Bagaimana seseorang kalau dia terluka kemudian tidak bisa terkena air gitu ya. Nanti solusinya bagaimana itu nanti insya Allah akan ada di pembahasan tayamum kita, tapi di bagian akhir. Kita jangan lompat dulu, tetapi kita lalui step-stepnya sesuai apa yang seharusnya, begitu ya Bang Billy ya. Insya Allah siap, nanti akan terjawab. Tenang. Oke. Ada pertanyaan lain yang masih kaitannya dengan tema kita nih? Syarat tayamum. Ya. Nah tadi kan lebih mengutamakan. Siapa nih? Siapa nih? Lo apa ke Fatimah dulu? Karoro. Mau tanya yang tadi nggak bisa tayamum di bus. Okay. Kalau misalkan kursi joknya itu debuan, bisa nggak? Kursi joknya itu debuan. Oke. Iya. Nah, debunya itu karena debu apa tuh? Ya berarti debu tanah gitu ya. Emang kita yakin ini debuan nih gitu ya. Ya nggak tahu sih debunya dari mana, tapi kayaknya pada umumnya jok-jok bus itu suka debuan, Ustadz. Gitu. Oke. Saya sih nggak yakin ya, nggak yakin itu debunya itu kena apa begitu. Saya kok tetap tidak menyarankan untuk Anda itu bertayamum dengan jok mobil, karena menurut saya pemahaman saya sekarang itu masih bukan debu tanah yang sah untuk digunakan sebagai tayamum. Boleh ta'ala. Siapa tahu nanti Mbak Roro ya panggilannya ya. Mbak Fatimah Zahra bisa baca apa namanya? Referensi lain atau penjelasan dari ustadz lain begitu, nanti kita bisa diskusikan lagi soal macam debu yang boleh digunakan untuk berwudu itu. Nah, ada misalnya begini, rumah sakit itu yang menyiapkan tanah, menarik ini,
Jadi rumah sakit Islam menyiapkan tanah untuk pasien-pasiennya yang memang tidak bisa berwudu, dan karena mereka memang menganggap di ruangan rumah sakit itu tidak mungkin berwudu, tidak mungkin berdebu gitu loh, tidak mungkin berdebu, ataupun debunya itu bukan debu yang karena ada tanah begitu, bisa karena lalu lalang orang di situ, jadi karena lama tidak dibersihkan jadi berdebu, jadi bukan debu tanah. Nah, mereka menyiapkan itu dalam botol begitu, debu yang memang debu untuk apa, untuk tayamum begitu. Jadi ketika pasiennya itu hendak sholat gitu, diingatkan, Pak hendak sholat ya, saya tidak bisa berwudu ya, saya dibawakan apa kayak nampan begitu, kemudian debunya itu dituang dari botol itu, dituang ke nampan itu, diratakan begitu untuk bisa berwudu di situ. Bertayamum pakai debu itu. Ini debunya disiapkan, bukan dengan menempelkan tangannya ke ranjang rumah sakit, ke selimut rumah sakit, ke tembok rumah sakit, tidak, tapi dengan wudu yang dengan debu yang betul-betul sudah disiapkan dalam botol, dan itu diambil dari tanah. Begitu Mbak Roro. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak menyarankan untuk Anda bertayamum dengan debu yang ada di jok mobil atau di kendaraan begitu. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi? Tanya. Iya. Itu. Mbak Hana, ya. Tadi diutamakan mengakhirkan sholat kalau misalkan yakin ada air ya. Itu ada batas Ustaz, misalkan jangan sampai 5 menit sebelum azan sholat berikutnya gitu, atau enggak. Yang penting Anda masih berada di dalam waktu sholat itu. Ya. Yang penting Anda masih berada di dalam waktu sholat itu dan belum masuk ke waktu sholat berikutnya. Di akhir waktu begitu. Kira-kira kalau saya 4 rakaat selesai itu masuk sholat asar begitu, tetap dibolehkan. Tetap itu termasuk dari akhir waktu sholat zuhur. Belum masuk ke waktu sholat asar. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Ini saya kembali ke pertanyaan Mbak Roro tadi itu, atau kepada umumnya teman-teman, menarik ya soal jenis debu. Jenis debu yang boleh kita gunakan itu nanti akan saya pelajari lebih lanjut lagi. Saya akan baca lebih banyak referensi, insya Allah. Juga lihat atau tanya ke guru saya misalnya, debu-debu itu bagaimana? Kan ini sudah menjadi sesuatu yang familiar sekali, bahwa orang itu bertayamum dengan nempelin tangannya ke tembok gitu ya, ke badan ke badan bus, ke jok gitu, karena menganggap itu adalah debu tanah begitu. Ya kalau logika ini diteruskan, ya bukankah sebenarnya ini dalam udara yang ada di depan mata kita ini juga berdebu gitu ya, ada partikel-partikel kecilnya begitu. Ya bolehkah kita menepuk udara di depan ini untuk kita niatkan sebagai debu tanah untuk bertayamum? Nah itu nanti menjadi permasalahan sendiri kan gitu. Jadi kita akan bahas lagi soal jenis debu yang dibolehkan ini, tapi kita sepakati tadi bahwa debunya itu ya debu tanah ini. Kita di lapangan, kita kan nemu tanah, kita kibaskan atau kita kemudian kita tiup begitu untuk debunya ini, debu tanahnya ini sedikit hilang begitu, untuk kemudian kita usapkan ke tangan dan wajahnya. Oke, kita lanjut ya di syarat dibolehkannya tayamum. Ini sudah, kemudian tadi ada 2 masalah yang sudah kita bahas. Ada lagi masalah ketiga dan masalah keempat. Ini juga cukup menarik. Jika hanya ada air sedikit tapi tak mencukupi untuk rukun wudhu, bagaimana tadi termasuk di pertanyaan rapid test. Ini sudah jam 6 ini teman-teman. Saya selesaikan sampai 2 masalah berikutnya ini ya. Oke, mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman berkenan. Oke. Gak apa-apa ya? Halo Mbak Nisa? Oh iya, maaf Ustaz, gak di-mute. Gak apa-apa Ustaz. Oke, ya insya Allah 5 menit cukup. Nah, masalah ketiga, termasuk di rapid test tadi, jika ada hanya air sedikit, tidak mencukupi untuk rukun wudhu. Ini kalau kita gunakan untuk membasuh muka, cukup. Mengusap sebagian kepala, cukup. Muka, tangan, kemudian kepala, cukup. Tapi kaki nggak cukup nih. Nah, kita apakah wudhu, tetap wudhu, atau tayamum sejak awal? Ya.
Jawabannya adalah tetap pakai air untuk berwudu. Tadi itu sebisanya, bahkan cuma sampai mengusap kepala saja, dan sisanya baru dengan tayamum. Jadi kakinya itu masih nggak kena apa-apa tuh, ya kan? Kakinya nggak dibasuh dengan air karena airnya sudah habis, juga tidak kena tayamum, kan tayamum nggak perlu mengusap kaki gitu ya, cuma wajah dan tangan. Jadi kebayang ya, kalau airnya cuma sedikit, jadi tetap kita wudu, tetap kita gunakan untuk membasuh muka, kemudian tangan sampai siku, untuk mengusap sebagian kepala, habis airnya, maka kita bertayamum. Pukulkan ke debu, ke tanah begitu, kemudian sunnahnya untuk menepuk atau ditiup atau dikibas-kibaskan supaya debunya agak sedikit terhilangkan begitu. Kemudian ini praktek tayamum sekalian nih, teman-teman bisa lihat ya ke layarnya. Ini kita praktek tayamum. Saya tutup dulu, saya stop share dulu, teman-teman bisa lihat ya praktek tayamum. Jadi kita tepukkan dulu. Tayamum itu dengan 2 kali tepuk, sekali, kemudian boleh di gini atau ditiup atau dikibas-kibaskan, atau tidak sama sekali juga boleh, misalnya itu hanya bagian dari sunnah saja. Kemudian yang pertama kita mengusap muka, mengusap wajah dari atas ke bawah, diratakan gitu ya, dari atas ke bawah, jangan di out begitu, tapi cukup dari atas ke bawah saja, yang penting kita sudah rata dari seluruh muka kita. Kemudian tepuk untuk yang kedua kalinya, bisa ditiup lagi atau dikibas-kibaskan. Nah, untuk tangannya ini menarik, perhatikan. Jadi yang kita basuh adalah termasuk sunnah takdimul yumna alal yusra. Jadi kita utamakan yang tangan kanan dulu, baru yang kiri dulu. Oke? Nah, tentu jamnya dilepas ya. Mau jamnya mahal atau jam yang murah kayak jam saya ini ya wajib dilepas. Atau cincin juga dilepas. Ditepukan pertama untuk membasuh wajah, cincin tidak wajib dilepas. Karena memang yang sedang dibasuh adalah wajah. Tapi untuk tepukan kedua, karena yang dibasuh adalah tangan, termasuk juga jari-jari, maka cincin wajib dilepas. Paham ya? Nah, kita gunakan atau kita basuh dengan debu dulu tangan kanan. Mudah-mudahan tidak terbalik ya. Jadi tangan kiri letakkan di tangan kanan. Atau beberapa nanti rinciannya para ulama membagi tiga posisi. Ada debu yang di sini, ada debu yang di sini, ada debu yang di jempol, gitu ya. Jadi ini dibagi 3. 1, 2, 3 yang di sini. Jadi posisi tangannya begini. Nah, oke. Tangan kiri gunakan ruas-ruas jari yang ini, yang atas ini, di bawah tangan kanan. Oke. Turun sampai siku, kemudian putar ke dalam, maju. Nah, putar ke dalamnya ini geser ke bagian perut ini. Karena tadi yang sini sudah untuk masuk yang ini. Masuk. Ini rinciannya. Meskipun beberapa ulama juga tidak membedakan itu, yang penting ini. Kemudian masuk ke dalam sampai di pergelangan tangan kanan, gantian tangan kanan yang berada di bawah. Oke, turun ya. Putar ke dalam, naik. Oke, itu praktek tayamum. Jadi saya ulangi sekali lagi. Tepukan kedua, dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, bertayamum itu sampai ke siku. Ada hadisnya, meskipun dinilai lemah oleh beberapa kalangan, tetapi juga dikuatkan dengan dalil kias, bahwa tayamum itu dikiaskan dengan wudhu, kalau urusan tangan juga sampai siku, gitu ya. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, tayamum itu hanya sampai pergelangan tangan saja. Ya, tetapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu sampai siku. Kiri di bawah, turun, muter masuk ke atas, sampai pergelangan, stop, dibalik gitu ya, dibalik. Nah, gantian tangan kanan yang di bawah, turun sampai siku, muter ke atas, kemudian ya, selesai. Itu contoh praktek dari tayamum. Dan tadi soal masalah yang ketiga, ketika air itu tidak cukup,
maka tetap kita berwudu pakai air, sisanya baru ditayamumkan. Itu masalah ketiga. Kita masuk ke masalah yang keempat. Ada air, ya, tetapi seseorang itu berhadas sekaligus kena najis. Berhadas sekaligus kena najis. Maka air itu digunakan untuk mana? Untuk menghilangkan hadasnya atau untuk menghilangkan najisnya. Kalau untuk dua-duanya nggak cukup nih airnya nih. Maka jawabannya adalah airnya itu digunakan untuk menghilangkan najis. Karena menghilangkan najis itu hanya bisa pakai air dan tidak ada gantinya sama sekali. Adapun berwudu menghilangkan hadas, ya, atau mengangkat hadas, itu wudu bisa ada penggantinya yaitu tayamum. Jadi kalau ada air, kita mengalami dua hal, berhadas sekaligus kena najis, maka airnya itu digunakan untuk menghilangkan najisnya. Adapun hadasnya, ya, itu untuk sholat ya, tentu saja ya, untuk sholat itu kita bisa ganti dengan tayamum. Meskipun tayamum itu tidak mengangkat hadas. Meskipun tayamum itu tidak mengangkat hadas, tapi kita boleh sholat dengan tayamum. Kita boleh sholat dengan tayamum itu. Airnya digunakan untuk menghilangkan najis. Karena kalau kita gunakan airnya untuk berwudu, ya oke, hadas kita hilang, tapi najisnya masih nggak sah juga sholatnya. Sholat dengan ada baju yang terkena najis nggak sah juga. Maka airnya gunakan untuk menghilangkan najis. Adapun sholatnya bisa pakai second opinion, pakai pilihan yang kedua yaitu tayamum. Wallahu ta'ala a'lam. Ini 4 masalah yang mudah-mudahan tergambar di kepala kita masing-masing, bisa dipahami dengan baik. Teman-teman sudah jam 6, saya mohon maaf sekali. Kita nggak apa-apa ya, belajarnya itu sedikit demi sedikit, yang penting kita paham betul, yang penting merasuk, yang penting bisa kita amalkan, daripada kita belajar begitu banyak hal dalam sekali waktu tapi kita bingung mana yang harus dicerna, mana yang harus dipakai, karena semuanya tidak begitu dalam kita dalam memahaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya mohon maaf Kak, jika ada salah saya kembalikan kepada tadi siapa yang buka, Arido. Ya, silakan. Masih ada kan Arido? Udah nggak ada jangan. Arida izin duluan. Oke. Ya sudah. Ya, berarti Arido itu wudu, kita ganti badalnya yaitu Billy. Billy sebagai tayamum. Baik Ustaz, buat teman-teman karena sudah maghrib juga dan Ustaznya udah tutup, mari kita akhiri hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman saya mohon maaf, jangan lupa tetap semangat belajar karena fikih itu bukan soal yang jauh-jauh, bukan soal yang berat, itu mudah dan langsung berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu bertemu dengan fikih dan fikih. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz.